Pendekar Pedang bab 146-148. Pendeta Tao Tua memutar matanya, apakah kamu tuli? Tidak dapat mendengar bahwa kita akan pergi ke rumah Zeng. Luo Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin, siapa yang tahu apakah kamu akan pergi ke rumah Zeng atau rumah Li? Luo Chengdong diam-diam mengerutkan kening, ada juga sentuhan kecurigaan di dalam hatinya, tetapi dia memarahi, Luo Li, jangan lancang. Qin Fan tiba-tiba menatap Luo Li, dan momentumnya tiba-tiba berubah, seperti dewa turun ke dunia, menghadap semua makhluk hidup. Pergi. Suaranya rendah dan tenang, tapi itu bisa terdengar di telinga semua orang, tapi sepertinya membawa murka dewa guntur. Seluruh tubuh Luo Li bergetar, dan dia merasa seolah-olah sebuah gunung tiba-tiba menekannya, membuat rambutnya berdiri tegak, dan dia tertegun di tempat. Dia menyaksikan Qin Fan melewatinya dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat Qin Fan masuk ke dalam mobil, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya rileks, dan tekanan yang mengerikan menghilang dengan kepergian Qin Fan. Semua orang tersentak kaget, sulit membayangkan betapa kuatnya seseorang, sangat menakutkan. Luo Li merasa punggung putihnya yang lembut berminyak, dan pada saat itu, dia berkeringat dingin. Ini membuatnya merasa malu dan marah, bajingan ini benar-benar menggunakan aura seorang prajurit untuk menakut-nakuti orang biasa. Aku harus mengeksposmu. Dia menganggap aura Qin Fan tadi sebagai paksaan seorang prajurit biasa, tapi itu adalah kasihan orang-orang yang hadir tidak memiliki prajurit tingkat tinggi, jika tidak mereka akan tahu bahwa bahkan seorang master seni bela diri tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ayah, ayo ikuti dia. Jika dia benar-benar pergi ke rumah Zeng, tidak apa-apa. Jika dia tidak pergi ke rumah Zeng, kita akan segera mengubah rencana kita. Fang Tianlong berkata, saya pikir Nona Luo benar, ayo. Ikuti naik. Luo. Chengdong memandang Qian He dan Chen Heida, dan mereka mengangguk, seolah-olah mereka tidak ragu tentang kepergian mendadak Qin Fan. Au, ketika semua orang ada di sini, kamu bergegas ke rumah Zeng secepat mungkin. Semuanya, ayo pergi dulu. Saat ini, sudah jam 11 malam, dan hanya ada sedikit kendaraan di jalan. Sebuah Rolls-Royce hitam melaju kencang di jalan, mencapai kecepatan 180. Ada beberapa mobil mewah mengikuti di belakang, dan Luo Chengdong berseru di Audi A8 hitam, apakah Chu Tianxiong gila? Mengemudi sangat cepat. Di depan, Qin Fan duduk di kopilot dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa jimat itu tidak akan bertahan lama. Cepat. Oke. Chu Tianxiong mengertakkan gigi dan menginjak pedal gas. Di belakang, pendeta Tao Tua itu duduk tegak, matanya perlahan melebar. Kecepatan ini membuatnya merasa ingin berteriak tetapi tidak bisa, dan dia ingin berteriak tetapi tidak bisa. Perasaan aneh bahwa jiwa berputar di langit, dan seluruh orang akan kembali ke keadaan kacau. Ini adalah semacam mimpi mabuk dan tidak mengetahui langit ada di dalam air, dan perahu itu penuh dengan mimpi yang jelas menekan galaksi. Yah, dia mabuk perjalanan. Sekarang saya mencoba menekan muntah yang kuat dengan energi saya yang sebenarnya. Di villa keluarga Zeng, Murong Linger memegang liontin batu giok di dadanya dengan kedua tangan, wajahnya penuh kengerian. Tiba-tiba, napas yang kuat membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Ledakan. Zeng Xiongfeng meninju dengan sangat sukses, dan menghancurkan lingkaran pertahanan jimat giok jimat. Sebuah cahaya terang menyala, dan sebuah titik kecil muncul di tengah jimat. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah retakan seperti jaring laba-laba. Apakah ini akan pecah? Naluri untuk bertahan hidup membuat Murong Linger ketakutan, apa yang harus saya lakukan? Pukulan kekuatan penuh diblokir. Tampaknya saya masih meremehkan kekuatan senjata magis ini, daya tahan maksimumnya harus menjadi pukulan kekuatan penuh dari master seni bela diri. Namun, tidak peduli seberapa kuat pertahanan senjata ajaib, jika tidak ada kendali tuannya, itu hanya bisa dipatahkan pada akhirnya. Dia tersenyum sedikit, beristirahat sejenak, dan melancarkan serangan lagi. Suara bang-bang-bang terus terdengar dari halaman, dan aura yang kuat mengamuk di halaman. Di jalan raya, di dalam Rolls-Royce hitam yang melaju kencang,
Qin Fan menekan detak jantungnya, tanpa ekspresi, bisakah lebih cepat? Chu Tianxiong menatap ke depan dengan wajah serius, ini sudah batasnya. Untungnya, itu di malam hari, jika tidak, kecepatannya akan berkurang setengahnya. Qin Fan berhenti berbicara dan menutup matanya sedikit, wajahnya seperti langit sebelum badai. Ledakan. Zheng Xiongfeng meninju lingkaran pertahanan jimat itu lagi. Murong Linger ngeri menemukan bahwa liontin giok di dadanya yang seputih salju memiliki retakan seperti jaring laba-laba di seluruh liontin giok. Zheng Tianya di samping terkejut, saya tidak menyangka bahwa senjata sihir pertahanan ini dapat memblokir lusinan pukulan dari ayah saya. Zheng Xiongfeng menarik napas dan mengatur napasnya secara diam-diam, hehe, cepatlah, ada 3 lagi pukulan paling banyak. Aku bisa mematahkan pertahanan senjata ajaib ini. Pada saat ini, 2 pria berbaju hitam bergegas mendekat. Patriark, situasi di Dongzu telah berubah. Ada seorang tuan muda di samping Chu Tianxiong. Zheng Xiongfeng dan putranya terkejut setelah mendengar laporan dari kedua pemuda itu. Zheng Tianya kehilangan ketenangannya dan berteriak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun dapat membunuh seorang seniman bela diri internal keluarga Zheng saya? Masih hanya menggunakan cangkir teh. Apa yang kamu bercanda? Ketika berbicara tentang cangkir teh, dia tidak bisa menahan diri tapi cibiran suara. Wajah Zheng Xiongfeng serius, mereka tidak perlu berbohong. Sepertinya Chu Tianxiong memiliki seorang ahli di sisinya. Orang. Wajah Zheng Tianya tiba-tiba berubah jelek, dan dia juga mendengar tentang pertandingan tinju bawah tanah. Ayah, apa maksudnya ahli itu masih tinggal bersama Chu Tianxiong? Benar. Zheng Xiongfeng mengangguk, sekarang dapatkan senjata sihir pertahanan ini dulu. Meskipun dia tidak takut pada ahli itu, dia tidak yakin kemenangan. Jika dia dapat memiliki satu lagi senjata sihir pertahanan, peluangnya untuk menang akan semakin besar. Zheng Xiongfeng meninju lagi. Setelah 3 pukulan, bentak. Liontin batu giok di dada Murong Linger berubah menjadi bubuk. Zheng Xiongfeng segera merasakannya, dan sedikit mengernyit, kekuatan itu telah hilang, itu bukan senjata sihir pertahanan. Jika senjata sihir pertahanan rusak, untuk sementara akan kehilangan efek pertahanannya, dan itu hanya dapat digunakan setelah seseorang memasukkan aura untuk memulihkannya. Namun, senjata ajaib itu sendiri tidak akan hilang. Namun, Zheng Xiongfeng menemukan bahwa aura senjata ajaib di Murong Linger telah menghilang. Pikiran Zheng Tianya tidak tertuju pada senjata ajaib, melihat Murong Linger yang menawan, dia bergegas dan menyegel titik akupuntur Murong Linger dengan tangannya untuk mencegahnya melakukan bunuh diri. Haha, keluarga Nona Murong di selatan Sungai Yangtze, aku akan menikmatinya dulu. Zheng Xiongfeng berbalik dan pergi dengan sedikit penyesalan, kupikir aku bisa mendapatkan senjata sihir pertahanan. Zheng Tianya mengambil Murong Ling, dan masuk ke kamar. Di villa, tawa mesum bergema di langit malam. Murong Linger tidak bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia hanya bisa menutup matanya dengan putus asa. Saat ini, di dalam Rolls-Royce hitam yang sudah mendekati villa keluarga Zheng, hati Qin Fan terguncang. Niat membunuh sedingin es keluar tak terkendali dari tubuhnya. Chu Tianxiong, yang mengemudi di sebelahnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Mobil hampir kehilangan kendali, dan buru-buru bertanya dengan gugup, ada apa dengan Tuan Qin? Mata Qin Fan serius, tetapi suaranya yang polos membuat orang menggigil tak terkendali. Cimatnya rusak. Kamar tidur villa terang benderang, dan lampu merah jambu juga menyala. Tubuh halus Murong Linger terlempar ke tempat tidur besar yang ditutupi spray putih, kasur empuknya sedikit tenggelam dan memantul dengan cepat. Keluarga Nona Jiangnan Murong, jangan khawatir, tempat tidurku sangat empuk dan tidak akan menyakitimu. Haha. Zheng Tianya tertawa cabul sambil melepas bajunya. Murong Linger menutup matanya rapat-rapat, bulu matanya yang panjang basah oleh air mata yang terus mengalir, pedih dan mengharukan. Jika ada kompetisi membuka baju, kecepatan Zheng Tianya pasti akan memenangkan kejuaraan. Tentu saja, ini karena dia mengerti alasan mengapa malam itu panjang dan banyak mimpi.
Karena penjahat dengan banyak omong kosong di film tidak berhasil pada akhirnya. Dia berjalan ke tempat tidur, meraih rok panjang Murong Linger, dan menariknya dengan keras. Tubuh seputih salju yang sangat indah memancarkan cahaya psikedelik di bawah cahaya sekitar merah jambu. Cektes, cantik sekali. Sayang sekali untuk mencegahmu menggigit lidahmu dan bunuh diri, aku tidak bisa mendengar suaramu. Zheng Tianya hendak melangkah lebih jauh dan melonggarkan pengekangan terakhir pada Murong Linger. Tiba-tiba, peringatan krisis seniman bela diri membuat wajahnya berubah drastis. Dia tidak peduli dengan kecantikan di depannya, jadi dia hanya berguling di atas keledai dan bergerak ke samping sejauh 2 meter. Engah. Bayangan pedang yang memancarkan udara segar tiba-tiba menembus atap, mendarat di posisi di mana Zheng Tianya barusan, dan dimasukkan ke lantai kayu yang keras. Zheng Tianya, yang melarikan diri, setengah berjongkok di tanah, mempertahankan postur siap untuk melarikan diri kapan saja, menatap bayangan pedang dengan ngeri, lapisan keringat dingin mengalir dari punggungnya. Jika dia lebih lambat sedetik saja, pedang itu tidak akan dimasukkan ke lantai, tapi topi langitnya. Siapa itu? Teriaknya histeris, keluar. Pada saat kritis seperti itu, seorang pria dapat dengan mudah jatuh sakit karena ketakutan, bahkan ayahnya, Tuan Zheng, akan mengambil pisau dan memotongnya tanpa ragu. Tentu saja, premisnya adalah dia harus bertarung dengan baik. Ledakan. Pintu kamar ditendang terbuka dengan kekuatan besar, dan Qin Fan dengan wajah acuh tak acuh perlahan masuk ke kamar tidur dari kegelapan. Ini kamu lagi. Zheng Tianya tertawa ganas saat melihat Qin Fan, apakah kamu masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Terakhir kali aku menyelamatkanmu karena Wang Feiyu, kamu benar-benar datang ke rumah Zhengku untuk mati. Dia memandang Murong Linger dengan penuh kemenangan di tempat tidur, dan tertawa terbahak-bahak, kamu datang tepat pada waktunya, aku ingin kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku menginjak-injak dewimu di bawahku. Qin Fan melihat pada Murong Linger yang hanya memiliki celana dalamnya yang tersisa di tempat tidur, dia merasa sedikit lega, dan akhirnya tiba tepat waktu. Saat berikutnya, matanya beralih ke Zheng Tianya, dan lapisan niat membunuh menyelimuti seluruh tubuhnya. Sialan kau! Tersedak. Itu jelas hanya bayangan pedang Loying, tapi ada suara logam dan besi berdentang. Zheng Tianya hanya punya waktu untuk melihat aliran udara segar tenggelam dari bahunya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Engah. Darah menyembur keluar, setengah dari tubuh Zheng Tianya perlahan jatuh ke tanah, dan dipotong menjadi 2 oleh pedang Qin Fan. Ketika dia meninggal, Zheng Tianya masih ketakutan, dan dia bahkan tidak sempat memejamkan mata. Mati dengan damai. Qin Fan mengambil rok yang sobek, menutupi tubuh Murong Linger, memegang tangan kecilnya, dan gelombang kekuatan spiritual memasuki tubuhnya. Titik akupuntur yang disegel oleh Zheng Qi langsung hilang, dan Murong Linger menangis dan jatuh ke pelukan Qin Fan. Dengan cara ini, rok yang menutupi tubuhnya langsung jatuh. Qin Fan membiarkannya memeluk lehernya, dia tahu bahwa Murong Linger perlu melampiaskan kepanikannya saat ini. Dia memeluk punggung Murong Linger yang halus dan lembut, dan menepuk ringan dengan tangan lainnya, jangan takut, denganku di sini, tidak ada yang bisa menggertakmu. Setelah menangis sebentar, Murong Linger menjadi tenang. Titik. Kecil, Qin Fan, pamanku. Pamanku pergi. Mereka memaksa pamanku mati. Sialan keluarga Zheng. Mata Qin Fan berkilat dengan niat membunuh, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu nanti. Dari Xianyu setelah kembali, Qin Fan jarang menyulut emosi batinnya karena orang atau hal tertentu. Namun, ini tidak termasuk kerabat dan teman-temannya. Meskipun Murong Linger tidak banyak berhubungan dengannya, Qin Fan sudah memperlakukan gadis baik ini sebagai adik perempuannya. Apa yang keluarga Zheng lakukan pada Murong Linger seperti binatang buas telah benar-benar memicu kemarahan di hati Qin Fan. Kenakan pakaianmu, dan aku akan membawamu ke pembantaian anjing. Menghadapi tubuh halus Murong Linger, mata Qin Fan jernih tanpa pikiran yang mengganggu. Ah! Murong Linger meninggalkan pelukan Qin Fan, dan akhirnya menyadari keadaannya saat ini, wajah mungilnya yang cantik memerah karena malu. Cepat berbalik, jangan mengintip. Aku melihat semuanya. Qin Fan berbalik dengan cepat tanpa ekspresi di wajahnya.
Setelah beberapa menit, suara Murong Linger terdengar lemah berbalik. Qin Fan menoleh, mengenakan gaun putih, dengan mata merah, Murong Linger yang cantik dan menyedihkan, dengan wajah seperti apel yang terlalu matang, mengeluh dengan suara rendah, roknya robek oleh bajingan itu. Tidak apa-apa, mari kita berbaikan, dan itu akan segera baik-baik saja. Qin Fan tersenyum dan mengulurkan tangannya padanya. Murong Linger mengangguk dengan patuh, dan meletakkan tangan kecilnya di tangan Qin Fan, merasakan rasa aman di hatinya. Ketika keduanya datang ke halaman, Pendeta Tao Tua dan Chu Tianxiong baru saja tiba. Tuan Qin, apakah Anda tidak terlalu cepat? Saya bahkan tidak bisa mengejar mobil saya. Chu Tianxiong membungkuk, terengah-engah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pendeta Tao Tua itu pernah bertemu dengan Murong Linger sebelumnya, dan ketika dia melihat bahwa calon istri guru kecil itu bahkan telah merobek roknya, Pendeta Tao Tua itu sangat marah. Kelompok sampah di dunia seni bela diri ini, Tao Tua akan mengirim mereka semua untuk melihat Sang Buddha. Chu Tianxiong tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, tolong, Anda adalah seorang pendeta Tao, bukan seorang biksu. Jika kamu ingin bertemu, kamu juga harus bertemu dengan Tuan Tao. Pergi, hancurkan keluarga Zeng. Kata Qin Fan ringan, dan menarik Murong Linger pergi. Nada itu sepertinya mengatakan, Bibi, berapa katikol Cina Anda? Anjing tua yang menjilati tertegun selama beberapa detik, menelan ludah, sangat kewalahan oleh aura Qin Fan, wajahnya penuh emosi. Saya hanya merasa ada banyak kebanggaan di dada saya memiliki ribuan kata untuk diungkapkan, dan saya ingin menyanjung saya dengan beberapa kata. Namun, setelah memeras otaknya, dia akhirnya menyimpulkannya menjadi 4 kata, persetan, newbie. Di villa tempat para bos besar dari berbagai kota di penjara, Zeng Xiongfeng memimpin anak buahnya dan memanggil semua bos besar ke halaman, mencoba menenangkan mereka semua orang. Jangan khawatir, semuanya, karena kamu dengan tulus mengandalkan keluarga Zeng, aku, Zeng Xiongfeng, menjamin bahwa kamu tidak akan kehilangan 1 sen pun dari minatmu, dan keluarga Zengku juga akan menjadi pendukungmu. Asalkan karena butuh beberapa saat, saya akan mengambil alih wilayah Anda. Dengan lancar, saya mengendalikan Anda untuk mati. Zeng Xiongfeng mengutuk dalam hatinya. Hanya saja, tidak satu pun dari bos besar yang bisa terlibat dalam berbagai dunia bawah tanah ini bukanlah orang bodoh yang dibodohi dengan santai. Segera, seorang bos besar berdiri dan bertanya, Patriark Zeng, saya telah dengan tulus bergabung dengan keluarga Zeng, kapan Anda akan membiarkan saya kembali? Seseorang melangkah maju, dan seseorang segera setuju, ya, Patriark Zeng, kapan Anda akan membiarkan kami kembali? Zeng Xiongfeng tertawa dan berkata, jangan khawatir, Tuan Zeng akan mengirim semua orang kembali secara langsung dalam beberapa hari. Semua bos mencibir di dalam hati mereka. Tidak ada yang akan percaya omong kosong Zeng Xiongfeng. Tiba-tiba, Zeng Xiongfeng mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah atap villa, hehe, teman, karena kamu di sini, tunjukkan dirimu. Wosh! 3 sosok mendarat di halaman dari 3 arah, mengapit Zeng Xiongfeng dalam bentuk segitiga. Di kerumunan, beberapa petinggi menunjukkan ekspresi puas diri di wajah mereka. Zeng Xiongfeng melirik mereka bertiga, dan berkata sambil terkekeh, 3 tuan di puncak dunia domestik, kamu benar-benar memikirkanku. Setelah berbicara, dia mengambil inisiatif untuk bergerak dan bergegas menuju salah satu dari mereka. Mereka itu adalah seorang pria paruh baya berusia 50-an yang mengenakan setelan abu-abu. Ketika dia melihat panggilan Zeng Xiongfeng, dia tersenyum dingin dan memukulnya. Ledakan. Pria paruh-baya itu langsung dipukul mundur oleh Zeng Xiongfeng. Haha. Zeng Xiongfeng tertawa keras, dan bergegas maju lagi seperti orang gila. Klik. Dia meraih lengan pria paruh-baya itu dan menariknya dengan keras, yang benar-benar merobek lengan pria paruh-baya itu. Pria paruh-baya itu meraung melengking. Dan Zeng Xiongfeng melanjutkan, langsung memotong-motong prajurit itu. Muntah. Beberapa bos tidak tahan dengan adegan berdarah seperti ini, dan hampir memuntahkan makanan semalam. 2 prajurit lainnya yang berada di puncak alam dalam sangat terkejut sehingga mereka tidak berani melangkah maju untuk sementara waktu.
Zheng Xiongfeng menyeringai, dengan wajah ganas, dan bergegas menuju salah satu dari mereka lagi. Seniman bela diri hanya menahan 3 gerakan, dan dia langsung meninju jantungnya, mencungkil jantungnya. Melihat ini, prajurit terakhir yang tersisa menjadi pucat dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mau lari? Hehe. Sosok Zheng Xiongfeng seperti hantu, dia memblokir prajurit terakhir setelah beberapa pasang surut, dia menamparkan penutup roh surgawi dengan telapak tangannya, dan otaknya berceceran di mana-mana. 3 prajurit yang berada di puncak ranah domestik ditangani oleh Zheng Xiongfeng sendirian dalam waktu kurang dari 10 menit. Semua bos ketakutan. Apakah itu manusia? Sungguh binatang buas. Selain itu, menurut pemahaman mereka, Zheng Xiongfeng juga seorang pejuang di puncak alam dalam, dan dia juga puncak alam dalam. Bagaimana dia bisa dengan mudah membunuh 3 prajurit dengan level yang sama sendirian? Bagi orang-orang biasa ini, mereka tidak akan pernah mengerti bahwa ranah seorang pejuang tidak sama dengan kekuatan. Ada 2 faktor penentu. 1. Berlatih latihan. Yang kedua, seni bela diri. Teknik kultivasi yang kuat dapat memungkinkan prajurit untuk menumbuhkan ki sejati yang lebih kental. Meskipun keduanya berada di puncak alam internal, jika kekuatan ki sejati satu sisi beberapa kali lipat dari sisi lain, situasi pertempuran langsung hancur. Adapun seni bela diri, itu adalah gerakan unik yang memungkinkan prajurit tampil di tingkat super, seperti 18 cara dao besar Qin Fan, yang mirip dengan seni bela diri prajurit. Tentu saja, ini adalah kekuatan gaib seorang kultivator, jauh lebih kuat dari seni bela diri. Dapat dilihat dari sini bahwa prajurit dari alam yang sama sangat kuat dan lemah. Zheng Xiongfeng adalah salah satu petarung terbaik di level yang sama, jika tidak, dia tidak akan dapat memecahkan jimat yang disempurnakan oleh Qin Fan. Anda harus tahu bahwa jimat giok dapat memblokir pukulan dari tuannya. Zheng Xiongfeng, yang telah membunuh 3 orang kuat di puncak alam dalam, penuh dengan darah, dan dia melirik orang-orang besar itu, dan tersenyum dingin. Jangan kira saya tidak tahu, ketiga orang ini diundang oleh beberapa dari Anda untuk berurusan dengan saya. Tapi saya, Tuan Zheng, murah hati, dan saya tidak akan peduli dengan orang biasa seperti Anda. Tapi, jika ada waktu lain, Anda semua akan mati. Menelan ludah, buru-buru menundukkan kepala, dan hati mereka penuh kekaguman. Saat ini, Zheng Xiongfeng ada di hati mereka, seperti dewa iblis, tak terkalahkan. Tidak jauh dari sana, beberapa mobil mewah diparkir di jalan di sebelah villa. Orang-orang di dalam mobil melihat Zheng Xiongfeng secara brutal membunuh 3 prajurit melalui kaca jendela. Ini adalah mobil Luo Chengdong dan Fang Tianlong. Di mobil pertama, Luo Chengdong ketakutan, apakah ini masih manusia? Bagaimana kita orang biasa bisa melawan orang seperti itu? Beichen, bagaimana instrukturmu dibandingkan dengan dia? Luo Beichen hal yang sama, ekspresi ngeri, tidak ada bandingannya, instruktur berada di bawah komandonya, dan dia tidak bisa melakukan satu trik pun. Wajah cantik Luo Li pucat, dan perut gadis kecil itu terus-menerus bergolak. Dampak dari adegan itu memotong-motong orang terlalu kuat. Meskipun dia sombong, dia hanyalah seorang gadis kecil, bagaimana dia bisa melihat pemandangan yang begitu mengerikan? Ayah, ayo cepat kembali. Qin Fan pembohong, mungkin dia diam-diam bergabung dengan keluarga Zheng dan dengan sengaja menipu kita untuk mengirim kita ke kematiannya. Luo Beichen juga mengangguk dan berkata, adik perempuan benar, mereka seharusnya melakukannya sudah lama tiba, tapi aku belum melihat siapapun, mungkin aku sudah lama menyelinap pergi. Luo Chengdong juga hanya ingin melarikan diri dari tempat seperti ini secepat mungkin, dia percaya bahwa Zheng Xiongfeng pasti telah menemukan mereka. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka sekarang. Oke, ayo kembali. Tepat ketika dia hendak menyalakan mobil, sebuah cibiran tiba-tiba terdengar di halaman. Ini langkah yang bagus untuk menakut-nakuti ayam dan monyet, Patriark Zheng sangat licik. Chu Tianxiong masuk dengan cibiran di wajahnya. Bos Chu. Kakak laki-laki yang hadir pada dasarnya mengenal Chu Tianxiong. Mengenai bagaimana Chu Tianxiong berani muncul di sini atas inisiatifnya sendiri saat ini, semua bos memandangnya seperti orang gila.
bukankah kamu baru saja membunuh 3 orang untuk menakutimu seperti ini, dasar sampah? Chu Tianxiong mengeluh diam-diam. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, berjalan maju tanpa melihat ke samping, dan tidak mengubah wajahnya saat Gunung Tai runtuh di depannya. Semua bos segera memuji dalam hati mereka, Bos Chu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, keberanian ini cukup untuk membunuh kita dalam hitungan detik. Pendeta Tao tua yang mengikuti di belakang Chu Tianxiong memutar matanya, apakah menurut Anda dia tidak repot-repot melihat adegan kematian itu? Mayat yang tragis. Tidak, dia hanya tidak berani melihat. Zheng Xiongfeng menendang mayat di depannya ke arah Chu Tianxiong, hehe, aku akan menemukanmu, tapi aku tidak berharap kamu datang ke pintuku. Sekarang, Chu Tianxiong melihatnya tanpa melihatnya. Mayat dengan otak terciprat ke seluruh tanah terbang ke arahnya, dan anjing tua itu tiba-tiba menutup matanya dengan ketakutan, ibu sialan, ini terlalu menakutkan. Sebuah kekuatan lembut menghalangi mayat itu. Titik. Dengan tangan di belakang, Qin Fan berjalan perlahan di depan Chu Tianxiong, dan berhenti 5 meter di depan Zheng Xiongfeng. Kamu adalah kepala keluarga Zheng? Qin Fan bertanya dengan ringan. Zheng Xiongfeng tampak dingin dan arogan, benar. Siapa kamu? Namaku Qin Fan, dan aku akan membunuhmu. Ekspresi Qin Fan sepertinya menceritakan fakta objektif. Semua bos tercengang. Dari mana anak ini berasal? Kamu gila. Apakah semua anak sekarang begitu berani? Bagaimana dengan orang dewasanya? Oh, anak ini, sepertinya dia tidak pernah mengalami pemukulan dari masyarakat. Kamu sombong di rumah sekarang, kamu berpura-pura berada di depan monster pembunuh semacam ini, bukankah itu mencari kematian, dan mereka tidak akan memanjakanmu? Di dalam mobil. Tidak jauh dari sana, Luo Li tiba-tiba berseru, ayah, lihat, lalu anak laki-laki itu benar-benar ada di sini. Luo Chengdong, yang baru saja menyalakan kunci kontak dan hendak mundur dan pergi, melirik ke halaman, dan matanya membelalak. Dia benar-benar ada di sini. Luo Beichen bertanya dengan suara rendah, ayah, apakah kamu masih pergi? Luo Chengdong merenung selama 2 detik, mari kita lihat. Belakangan, Fang Tianlong juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Di halaman, Zheng Xiongfeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa dengan arogan tahu bagaimana hidup atau mati. Sungguh anak sombong yang tidak bos besar tidak tahan, sudah berakhir, anak ini sudah mati. Di dalam hati mereka, Zheng Xiongfeng seperti dewa dan iblis, bagaimana mungkin Qin Fan, seorang pemuda, dapat mengalahkannya? Melihat Zheng Xiongfeng bergegas ke arahnya, Qin Fan berdiri dengan bangga dan meninju. Ledakan. Zheng Tianxiong terkejut dan mundur beberapa langkah, menatap Qin Fan dengan heran.